Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid dari Bisu Agung. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggong, dan yang terhormat Bapak Nuntufa MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Zainal Hasan Genggong, dan kepada yang terhormat Ibu Zaidah Istisama Billah ME selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, dan yang terhormat kepada Bapak Ahdiat Susila MEI selaku dosen pembimbing 1 yang telah membantu penulisan dalam menjelaskan proposal ini, dan yang terhormat kepada Ibu Ani Gita Yuwana ME selaku pembimbing yang kedua yang telah banyak memberikan arahan serta ilmunya kepada saya sehingga penulisan dapat menjelaskan proposal ini dengan baik. Dan kedua, yang terhormat kepada kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayangnya, motivasi, beserta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah sehingga penulisan dapat menyelesaikan proposal ini. Dan tak lupa pula kepada semua teman-teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta masukan kepada penulisan sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Baik, menuju ke pembahasan, yakni judul kami strategi sentralisasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas pemasukan di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah. Latar belakang kami yaitu memfokuskan kepada kinerja keuangan di Pondok Pesantren yang merupakan salah satu isu yang cukup serius dan memerlukan perhatian yang lebih. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada ketidakaturan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup penyalahgunaan anggaran. Yaitu penyalahgunaan anggaran ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti penggunaan anggaran untuk keperluan yang tidak sesuai dengan rencana, namun digunakan untuk membeli peralatan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan anggaran yang tidak hanya merugikan keuangan pesantren tetapi juga mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan dan kegiatan lainnya di pesantren. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan di pondok pesantren. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah sentralisasi keuangan, yaitu pengelolaan keuangan yang dipusatkan pada satu otoritas atau unit. Dengan demikian diharapkan pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah saya ambil 2. Yang pertama itu bagaimana sentralisasi keuangan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pemasukan di pondok pesantren. Yang kedua, apa dampak dari penerapan strategi keuangan terhadap pemasukan dan stabilitas keuangan pesantren. Fokus penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis strategi sentralisasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas pemasukan di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah, termasuk struktur organisasi,
sistem penganggaran, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh pondok pesantren Darul Karomah, termasuk penyalahgunaan anggaran, ketidakaturan, dan dalam pengelolaan keuangan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku di pondok pesantren Darul Karomah, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi. Yang kedua, untuk menganalisis strategi standarisasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas pemasukan di pondok pesantren Darul Karomah. Manfaat penelitian. Itu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat teoritis signifikan. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori pengelolaan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang sentralisasi keuangan sebagai strategi mengoptimalkan pemasukan keuangan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sentralisasi keuangan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktek pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada landasan teori, yaitu sentralisasi keuangan. Sentralisasi keuangan merujuk pada proses saat otoritas keputusan dan kontrol dalam sebuah organisasi dikonsolidasikan ke dalam satu tingkat manajemen yang lebih tinggi dan seringkali di tingkat puncak. Ini berarti bahwa keputusan yang penting dan kontrol atas sumber daya utama berada di tangan manajemen puncak. Menurut sumber daya jurnal modern, sentralisasi adalah sebuah strategi manajemen saat sebagai besar keputusan dan kendali pusat dipegang manajemen di tingkat atas atau pusat operasional perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen pusat memiliki otoritas lebih besar dalam membuat keputusan strategi yang memengaruhi seluruh organisasi. Kemudian yang kedua, teori efektivitas. Itu efektivitas secara terminologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif, yang berarti berhasil, tepat, atau manjur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif. Pengaruh atau akibat biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian kerangka konseptual, itu ada sentralisasi, manajemen keuangan syariah, efektivitas keuangan, dan perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi keuangan, dan terakhir ada operasional. Metode penelitian ini, ada pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan metodologi pendidikan deduktif kualitatif di lapangan, yaitu penelitian yang menjelaskan apa yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu karena mengkaji tentang pembelajaran dan penjabaran proses yang berkaitan dengan manajemen keuangan syariah pondok pesantren Darul Karomah. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang gambaran strategi standarisasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas pemasukan di pondok pesantren Darul Karomah. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Karena didasarkan pada data yang akan dianalisis dan dijadikan temuan penelitian, maka proses pengumpulan data merupakan tahapan yang krusial dalam penelitian kualitatif. Berbagai metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian
kualitatif, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada metode kesimpulan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keuangan yang berlaku di pondok pesantren, mengidentifikasikan kendala dalam pengelolaan keuangan, serta mengembangkan model sentralisasi keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas pemasukan pesantren. Dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan pihak-pihak terkait, seperti bendahara dan pengelolaan pesantren. Analisis data dilakukan melalui tahapan redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang konsep sentralisasi keuangan dalam lembaga pendidikan Islam. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pesantren lain dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya strategi sentralisasi keuangan, diharapkan pondok pesantren Darul Istiqomah dapat memiliki sistem keuangan yang lebih sistematis, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan kesejahteraan santri. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan salah artian, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.